Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang perilaku konsumen menurut Kotler dan Armstrong. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Risti Ruhyati. Lalu di sini ada Teh Siti Mukaroma, lalu ada Kang Bagus Pamungkas, dan yang terakhir ada Gina Maulin. Nah, untuk yang menjelaskan pertama, kita serahkan kepada Teh Siti Mukaromah. Silakan. Ya, terima kasih Teh Risti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen menurut Kotler. Sebelumnya, em, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa perilaku konsumen itu pada hakikatnya untuk memahami mengapa konsumen melakukan apa yang mereka lakukan. Menurut Schiffman dan Kianuk mengemukakan bahwa studi perilaku konsumen itu adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia, mulai dari waktu, uang, usaha, dan juga energi untuk memutuskan kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari, karena ia meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang, budaya, pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari bagaimana konsumen berperilaku dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut. Perilaku konsumen ini akan diperlihatkan dalam beberapa tahap sebenarnya. Jadi, untuk mempelajari tentang perilaku konsumen itu, tahap yang pertama itu tahap sebelum pembelian, tahap pembelian, dan tahap setelah pembelian. Ada 3 tahap. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait dengan produk dan jasa. Pada tahap pembelian ini, konsumen akan melakukan pembelian produk, dan pada tahap setelah pembelian, konsumen akan melakukan konsumsi atau penggunaan produk, evaluasi kinerja produk, dan akhirnya membuang produk setelah digunakan atau kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya kita langsung, ke pengertian konsumen itu next Teh boleh. Slide selanjutnya, menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk, perilaku konsumen adalah menggambarkan secara individu pengambilan keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia, mulai dari waktu, uang, ataupun usaha guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Nah, berdasarkan pendapat para ahli yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa, setelah melakukan hal-hal di atas, maka akan dilakukan kegiatan evaluasi. Perilaku konsumen mempelajari di mana kondisi di macam apa dan bagaimana kebiasaan seorang itu membeli produk tertentu dengan merek tertentu. Kesemua hanya membantu manajer pemasaran di dalam menyusun kebijaksanaan pemasaran atau perusahaan. Menurut Kotler, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah budaya, faktor sosial, pribadi, dan psikologis. Sebagian faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan oleh pemasar, tetapi sebenarnya harus diperhitungkan untuk mengetahui seberapa jauh faktor-faktor perilaku konsumen tersebut mempengaruhi pembelian konsumen. Mengingat perkembangan teknologi yang makin dinamis membuat manusia dituntut dengan cepat dan tepat untuk bertindak agar tidak kalah bersaing dengan para kompetitornya. Menurut Kotler, dalam meningkatkan persaingan, masing-masing perusahaan harus dapat memenangkan persaingan tersebut dengan menampilkan produk yang terbaik dan dapat memenuhi selera konsumen yang selalu berkembang dan berubah-ubah. Jadi untuk mempelajari perilaku konsumen ini tentunya sangat dinamis. Kita tidak bisa menebak bagaimana perilaku konsumen, sehingga perlu dilakukan studi setiap waktu, maksudnya selalu melakukan secara update
dalam melakukan studi perilaku konsumen karena setiap setiap perilaku konsumen itu akan selalu berkembang dan berubah-ubah. Sehingga kita harus menyesuaikan untuk selalu melakukan studi perilaku konsumen agar, kebutuhan konsumen yang benar-benar dibutuhkan itu selalu update dan kita dapat menyesuaikan dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen. Next, Teh, boleh. Kemudian untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap suatu morinaga di kota Loksimawe, faktor sosial memberi pengaruh yang luas dan mendalam pada tingkah laku pembeli. Produsen dan perantara pemasaran harus mengetahui peran yang dimainkan oleh faktor sosial dan faktor psikologi. Menurut Kotler, keputusan pembelian adalah tindakan dan konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Jadi, intinya ada salah satu studi yang dilakukan pada konsumen terhadap suatu morniaga di kota Loksimawe yang, menjelaskan bahwa faktor sosial itu memberi pengaruh yang luas dalam mendalami tingkah laku pembeli. Sehingga, kita harus melihat dari beberapa faktor untuk mengetahui perilaku konsumen. Salah satunya yang berpengaruh adalah faktor sosial. Sedangkan produsen dan perantara pemasaran atau maksudnya distributor, harus mengetahui peran yang dimainkan oleh faktor sosial dan faktor psikologi. Selain faktor sosial, ada juga faktor psikologi yang harus diperhatikan dalam melakukan studi perilaku konsumen. Sehingga, Kotler menyimpulkan bahwa keputusan pembelian itu adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap suatu produk. Cukup sekian penjelasan dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk Teh Siti Mukaroma. Selanjutnya ada penjelasan dari Kang Bagus. Kang Bagus, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2005, keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi dari konsumen tersebut. Di mana sebagian besar dari faktor tersebut adalah faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh pemasar, tetapi harus benar-benar diperhitungkan. Peran faktor tersebut berbeda untuk produk yang berbeda. Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status. Kelompok referensi memiliki pengaruh langsung atau tatap muka atau pengaruh tidak langsung pada sikap dan perilaku seseorang. Keluarga terdiri dari dua jenis dalam kehidupan pembeli, yakni keluarga orientasi yang merupakan keluarga seseorang dan keluarga prokreasi, yaitu pasangan hidup anak-anak seseorang. Peran dan status merupakan posisi seseorang di dalam suatu kelompok, di mana dia berpartisipasi selama hidupnya. Seseorang yang mempunyai faktor sosial yang lebih luas tentu akan mendapatkan banyak pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam pembelian. Memahami perilaku konsumen merupakan salah satu bentuk dari riset pasar. Bagian pemasaran akan memutar otak untuk mempelajari apa yang diinginkan konsumen dari produk mereka. Hal ini juga dapat menentukan keberhasilan promosi dan penjualan dari suatu produk. Di masa pandemi seperti ini, perilaku konsumen banyak berubah, seperti pada saat belanja, olahraga, bahkan bersosialisasi. Sehingga perusahaan dituntut harus beradaptasi dengan cepat untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Mempelajari perilaku konsumen merupakan hal yang penting karena dapat membantu marketers mengerti apa yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian. Sehingga bagian pemasaran dapat mengetahui bagaimana cara memasarkan produknya secara maksimal kepada konsumen. Bagian pemasaran juga harus mempelajari pola pembelian dan tren dari konsumen. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor pribadi.
meliputi ketertarikan dan opini yang dipengaruhi oleh demografi seperti budaya, usia, gender, dan lainnya. Kemudian ada faktor psikologi. Respon terhadap pesan dari pemasaran atau promosi dari suatu produk bergantung pada persepsi dan sikap dari individu itu sendiri. Dan yang terakhir ada faktor sosial. Lingkungan, keluarga, teman, pendidikan, pendapatan, media sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Demikian penjelasan saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kang Bagus atas penjelasannya. Selanjutnya untuk yang menjelaskan itu kita serahkan kepada Teh Gina Maulin. Silakan untuk Teh Gina Maulin. Baik, selanjutnya yaitu contoh dari perilaku konsumen. Pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian susu Morinaga oleh pertimbangan konsumen pada saat ini lebih selektif dalam memilih produk yang akan digunakan karena banyaknya produk yang ditawarkan dan memiliki kelebihannya yang berbeda satu sama lain. Bagi konsumen, kualitas produk sering menjadi perhatian utama. Produk yang dikatakan berkualitas jika seluruh fungsinya dapat dijalankan dengan baik dan bermanfaat. Pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian susu Morinaga lebih pertimbangan rasional, yang sangat bertumpu pada manfaat. Konsumen pada saat ini lebih selektif dalam memilih produk yang akan digunakan, karena banyak produk yang ditawarkan dan memiliki kelebihannya yang berbeda satu sama lain. Bagi konsumen, kualitas produk sering menjadi perhatian utama. Produk yang akan dikatakan berkualitas jika seluruh fungsinya dapat dijalankan dengan baik dan bermanfaat. Baik, penjelasan saya. Oke, untuk selanjutnya, pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian susu Morinaga, atau saya di sini akan menjelaskan tentang kelanjutan dari contoh yang tadi dijelaskan oleh Teh Gina. Jadi pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian susu Morinaga oleh pertimbangan rasional yang sangat bertumpu pada manfaat. Konsumen pada saat ini lebih selektif. Jadi lebih pemilih gitu ya, selektif tuh dalam memilih produk yang akan digunakan. Soalnya kan kebanyakan kalau misalnya ada apa sih sebagai pembeli gitu ya, kalau beli sesuatu tuh harus memilih dari segala seginya, dari segala segala perspektifnya. Misalnya dari contoh dari brandnya kan, kalau enggak dari manfaatnya apa dulu kayak gitu. Nah, lanjut. Memilih produk yang akan digunakan karena banyak produk yang ditawarkan. Jadi produk yang sama tuh seperti Morinaga itu kan itu brand susu. Nah, brand susu tuh enggak cuman Morinaga aja, kan ada yang namanya susu Denkow, terus Jefferson Flake, ada Cap Bendera, dan banyak lagi. Tapi setiap produk memiliki kelebihannya yang berbeda satu sama lain, itu sudah jelas. Bagi konsumen, kualitas produk sering menjadi perhatian utama. Produk yang dikatakan berkualitas jika seluruh fungsinya dapat dijalankan dengan baik dan bermanfaat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian konsumen pada susu Morinaga di kota Lau Sau Au. Oke, mungkin segitu penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dimengerti oleh kalian yang membaca atau yang melihat video ini. Mungkin sekian bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang sopan atau ada kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.